Jay, wat een fantastische middag moet dit zijn geweest voor jou. Ja, zeker. Maar het was gewoon belangrijk om het seizoen goed thuis af te sluiten. En ik denk dat we echt super goed hebben gedaan. En wie weet was dit de laatste wedstrijd en wie weet niet. Maar dat hangt een beetje af natuurlijk van volgende week. Maar ja, we gaan het zien. Ja, want het was echt een solide overwinning, hè? Ja, ik vond echt dat we echt stabiel speelden. In controle, veel kansen. Op zich niet super veel weggegeven. Kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan mungkin di sini saya akan lebih fokus ya teman-teman mengenai update terbaru mengenai pemain keturunan. Nah, mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya ingin bahas karena memang banyak sekali dari subscriber saya ya yang sudah DM kemudian juga bilang di kolom komentar, "Bang, tolong berikan kabar terbaru dari pemain-pemain keturunan karena kita melihat bahwa sebenarnya untuk Piala Asia ini sebentar lagi dan apakah pemain-pemain keturunan ini bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat." Nah, oke, menurut saya ini perlu saya informasikan kepada teman-teman karena menurut saya ini akan menjadi referensi bagi kita semua apakah kita optimis atau pesimis dalam melihat perkembangan terbaru pemain-pemain keturunan ini. Nah, oke, kita langsung saja teman-teman yang membahas mengenai empat pemain yang memang saat ini ingin sekali membela timnas dan saya akan melihat informasi mengenai keempat pemain ini. Nah, yang pertama tentu saya ingin membahas mengenai sosok Jay Ides. Nah, Jay Ides ini mungkin masih asing ya bagi sebagian besar yang memang jarang mengikuti perkembangan terbaru dari pemain-pemain keturunan. Nah, Jay Ides ini baru saja ya teman-teman pindah dari klubnya sebelumnya yakni Go Ahead Eagles ke klub Serie B Italia yakni Venezia, dan memang Venezia ini menjadi pelabuhan yang menurut saya menjadi drama ya bagi Jay Ides karena sebelumnya dia pernah dikonfirmasi akan ke Spal kemudian ke klub Liga Spanyol ya, yakni salah satu klub Liga Spanyol yakni Granada dan juga beberapa klub-klub lainnya seperti klub Finlandia ya. Memang banyak sekali sontar dikabarkan dari beberapa negara itu. Namun menurut media Finlandia dia mengatakan bahwa ketika dia ingin mengurus proses kepindahan dari Go Ahead Eagles kemudian ke klub yang akan dituju, dia akan kembali fokus untuk mengurus berkasnya ke Indonesia. Nah, ini memang sempat ya waktu itu mengembarkan media Indonesia juga bahwa dirinya bersedia untuk membela timnas, dan ini yang memang kita tunggu sebenarnya apa yang akan terjadi. Namun setelah dia menyatakan bahwa ketika dia sudah mendapatkan klub, dia ingin fokus untuk mengurus dokumen. Nah, menurut saya ini menjadi kabar yang sangat gembira karena saya melihatnya seperti ini teman-teman. Artinya proses ini sedang berjalan, proses ini sedang dilakukan oleh baik itu diaspora maupun dari pihak Jay Ides itu sendiri. Karena ya dengan dia berbicara bahwa setelah dia mendapat klub ia ingin fokus ke timnas Indonesia, menurut saya proses ini akan berjalan sesuai dengan rencana. Ketika dirinya memang saat ini bergabung bersama Venezia dan itu sudah dikontrak, bahkan kontraknya itu sangat tinggi ya. Kemarin di Go Ahead Eagles dia 10 miliar, sekarang naik menjadi 12 miliar. Artinya memang Jay Ides ini ya saat ini memiliki market value yang tinggi dan terbilang pemain ini adalah pemain grade A. Dan dengan perkataan dirinya ya ingin fokus ke timnas Indonesia, dan ini menurut saya harus disegerakan, dan PSSI menurut saya ini sudah mulai untuk bergerak untuk bisa segera mendapatkan Jay Ides ini. Nah, oke, itu untuk perkembangan Jay Ides teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada sosok Ragnar Orakmangun. Nah, Ragnar Orakmangun ini juga menjadi pertanyaan dan juga tanda tanya besar ya bagi kita. Ya, sebelumnya memang dia mengatakan bahwa ingin sekali untuk segera menjadi bagian timnas Indonesia. Pemain Groningen ini sudah mewanti-wanti dirinya ya, jika memang PSSI mau memanggil, dia pun siap untuk segera tiba di Jakarta. Nah, artinya memang Ragnar Orakmangun ini secara keinginan dan niat yang
memang sebelumnya di tahun 2021 ini awalnya dia mengurungkan karena ingin fokus terlebih dahulu di klub, sepertinya dia sudah berubah pikiran untuk segera bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, 100% dirinya pun juga sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia ya, jika memang nanti PSSI menyelesaikan proses kepindahan dokumennya secara cepat. Nah, itu untuk proses dari Ragnar Oratmangun. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yang menurut saya teman-teman ya, updatean yang sangat luar biasa yang juga saya lihat dari beberapa media, yakni sosok Kevin Dix. Nah, Kevin Dix ini baru-baru saja juga menghantarkan klubnya untuk juara di Liga Denmark ya, yakni FC Copenhagen. Dirinya berhasil juara di sana, dan Kevin Dix pun juga menyatakan statementnya ya, bahwa dirinya ketika ada panggilan untuk timnas Indonesia untuk saat ini dia sangat siap sekali. Karena apa? Di usianya saat ini juga menginjak 25 tahun ya, dirinya belum mendapatkan panggilan sama sekali di timnas Belanda, dan dia pun sadar untuk persaingan di timnas Belanda itu sangat ketat. Maka dari itu, jika ya di sini jika PSSI mengurusnya lebih cepat ya, dan juga proses administrasinya itu tidak menyulitkan dirinya, dalam artian dia harus bolak-balik terbang, kemudian prosesnya yang panjang. Nah, itu yang membuat dirinya itu sedikit enggan untuk membela Indonesia. Bukan berarti tidak memiliki jiwa nasionalis ya sosok Kevin Dix ini, tetapi karena jadwalnya antara di klub dan juga urusan seperti ini, itu yang sedikit mengganggu dirinya. Kan ya logikanya wajar saja, dia bekerja bersama klub, artinya dia harus profesional bersama klub. Nah, sebenarnya itu saja teman-teman yang mengganjal sosok Kevin Dix saat ini. Maka dari itu saya ya bilangnya seperti ini. Saya mengakui ya respon dari Coach Indra Safri, kemudian Shin Tae-yong, kemudian Erick Thohir, kemudian Bapak Hassani Abdul Ghani, dan juga beberapa tim pelatih analisis dari timnas Indonesia, bahwa sepakat jika Kevin Dix ini untuk segera dinaturalisasi, karena memang dari person dia atau dari Kevin Dix itu sendiri itu sudah mau. Nah, artinya memang dari updatean terbaru kita hanya tinggal menunggu saja bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh PSSI ini untuk sosok Kevin Dix. Nah, kemudian yang terakhir, yang terakhir ini memang pemain yang mungkin baru-baru saja juga menggencarkan ya atau menggemparkan media nasional, yakni Ilyas Al-Haf, karena berhasil membuat sejarah baru bagi klubnya ya, yakni Almere City untuk lolos di Eredivisie Liga Belanda musim depan. Dan Ilyas Al-Haf pun secara gamblang ya ketika di video call bersama Bapak Hamdan Hamedan, dia pun mengatakan bahwa ingin segera bergabung bersama timnas Indonesia, dan jikapun dia tidak dipanggil untuk saat-saat ini ya, ya, dia ingin membuktikan kepada Indonesia bahwa dirinya layak. Nah, usianya saat ini 26 tahun, dan dirinya ingin membuktikan bahwa dirinya layak untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Nah, untuk kasus Ilyas Al-Haf ini kembali lagi ke pelatih ya, karena kalau saya melihatnya ya, kalau JIDES itu memang sudah menjadi incaran Shin Tae-yong. Kemudian yang kedua tadi ya teman-teman, Ragnar Oratmangun ini juga menjadi incaran dari Shin Tae-yong karena menjadi striker dia di FC Groningen, dan juga memang memiliki banyak pengalaman di Eredivisie. Kemudian usianya juga masih relatif muda. Kemudian apalagi Kevin Dix, dari era Simon McManamy hingga Shin Tae-yong, pemain ini sangat disukai oleh kedua pelatih ini. Jadi memang menjadi incaran sekali untuk Shin Tae-yong. Nah, kemudian kalau untuk Ilyas Al-Haf ini memang dia belum dilirik oleh Shin Tae-yong, tetapi memang dia sangat ingin sekali membuktikan bahwa dirinya bisa untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Namun yang jelas saya bisa menyimpulkan updatean terbaru dari keempat pemain ini 100% mau untuk membela timnas. Yang sekarang yang kita tunggu adalah bagaimana dari pihak PSSI dan juga bagaimana keberlangsungan administrasi ini agar bisa dikejar. Nah, kemudian mungkin banyak yang bertanya, Bang, ini kan untuk Piala Asia ini kan sebentar lagi. Nah, saya pesimis apakah ini akan terkejar atau tidak. Ya, wajar saja kalau teman-teman semua itu berbicara tentang hal itu, karena ya memang untuk proses kepindahan warga negara itu sangat
lama sekali. Namun menurut saya kita jangan terlalu berpikir bagaimana nanti kalau misal tidak terkejar di Piala Asia, pemain ini tidak berguna untuk timnas Indonesia. Itu salah besar. Karena apa ya? Dengan usia mereka yang saat ini relatif muda, itu artinya kita bisa menyaksikan penampilan mereka di event-event selanjutnya. Karena event Indonesia ini tidak stagmat atau tidak terbatas untuk di Piala Asia 2024 Qatar nanti. Masih ada di 2024, 2025 itu event-event yang lebih bergengsi lagi. Kita akan mengikuti kualifikasi Piala Asia lagi, kemudian pra Piala Dunia, bahkan yang sangat luar biasanya ya memang walaupun ini levelnya ASEAN ya, Piala AFF pun kalau bisa kita juga bisa menjadi juara. Nah, seperti itulah teman-teman yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita optimis. Itulah updatean terbaru dari timnas Indonesia. Kita harus mendukung. Dan memang dari keempat pemain ini menurut saya Jay Ides ini yang masih muda, 23 tahun, kemudian dirinya bisa gelandang bertahan, kemudian fullback, wingback, dirinya bisa menempati posisi itu, kemudian dirinya saat ini juga bermain di tim bagus bersama Venezia, dan dirinya pun juga mengatakan bahwa ingin fokus bersama timnas Indonesia jika kontrak bersama klub barunya ini sudah selesai. Dan saat ini sudah selesai, artinya kita tinggal menunggu saja apa yang harus dilakukan atau langkah yang harus dilakukan oleh PSSI. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman tentang kabar dari keempat pemain ini? Apakah kalian yakin dari keempat pemain ini PSSI bisa satu saja mendapatkan terlebih dahulu? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.